حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل بسم الله الرحمن الرحيم لغة غراء هي الأجمل لغة تتسامى في العليا لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsanil lughati fil alam wa ja'alaha min lughatil Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsani wa afsahil lisani kalaman. Kaifa halukum ayyuha at-talaba al-bararah, nad'ukum jami'an ala sihhatin wa afiyatin wa sitr. Tashilan li wa tafhiman lakum antiq amamakum bil mantiqi sharih bil lughah al-Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi daripada Al-Balaghah dalam pembahasan judul yakni Al-Mabahathul Khamis fi Mawdu'il Qasri, dalam judul Al-Qasr. Al-Qasr maknanya adalah menyingkat. Perhatikan, ma huwal qasru? Al-qasru huwa takhsisu syai'in, mengkhususkan sesuatu, bi syai'in, dengan sesuatu, bi tariqin makhsusin, dengan cara yang khusus. Mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu dengan cara yang tertentu atau cara yang khusus. Inilah yang disebut dengan al-qasr. Perhatikan, al-qasr asy-syai'ul awwalu wal maqsuru wasyai'ul tsani wal maqsuru alaihi. Asy-syai'ul awwal, adapun bagian yang pertama adalah disebut dengan al-maqsur, wasyai'ul tsani, adapun bagian yang kedua disebut dengan al-maqsuru alaih. Al-maqsuru alaih, yang diqasr ataupun yang dipersingkat atasnya. Perhatikan contohnya, wa ma Muhammadun illa rasulun. Bagaimana kita mengartikannya? Dan tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Di mana bagian daripada al-maqsurnya? Al-maqsur adalah Muhammad rasulun maqsurun alaih. Takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin makhsusin, inilah yang disebut dengan al-qasr. Maknanya adalah tidak ada seorang pun rasul pada waktu itu kecuali Muhammad. Artinya apa? Memfokuskan seorang utusan hanya ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad tidak ada apapun kepentingan yang ada pada diri beliau kecuali beliau itu hanya sebagai seorang utusan, tidak menjadi seorang raja, tidak bercita-cita menjadi seorang pemimpin dan lain sebagainya, hanya seorang rasul. Maka ini yang disebut dengan al-qasr. Al-qasr hanya memfokuskan suatu apa yang dijelaskan pada diri seseorang, yakni status nabi kita adalah seorang rasul. Kemudian lanjutannya, turuqul qasri, bagaimana kemudian kita mencari cara untuk menjadikan qasr itu ada pada susunan kalimat. Lil qasri turukun katsiratun. Untuk qasr turukun katsirah, ada banyak cara untuk menjadikan jumlah menjadi qasr. Wa asyharuha fil isti'mali arba'atun. Adapun yang paling masyhur di dalam penggunaannya hanya ada 4. Yang pertama, qasr dengan cara an-nafyu wal istisna, yakni memunculkan huruf nafi dan memunculkan huruf istisna. Maka seperti apa contohnya? Wa ma Abu Bakrin illa sadiqun. Tidaklah Abu Bakar itu kecuali adalah orang yang jujur. Jadi kalau kita mengatakan orang yang jujur itu ada pada diri Abu Bakar. Jadi tidaklah Abu Bakar itu hanya orang yang jujur. Ini yang disebut dengan qasr. Kemudian yang kedua, innama, dengan menggunakan innama. Innama juga bagian daripada al-qasr. Apa contohnya? Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau kita artikan secara harfiah, sungguh pasti takut kepada Allah dari hamba-hambanya ulama.
Kalau kita artikan secara tafsiriyah, hanya ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya. Berarti makna daripada al-qasr itu hanya para ulama yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu sendiri. Maka ini disebut dengan qasr. Memiliki makna hanya para ulama, hanya Abu Bakar yang jujur. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, al-atfu bila au bal au lakin. Ataf dengan la atau bal atau lakin. Seperti contoh, al-fakhru bil ilmi la bil mali. Kebanggaan itu dengan menggunakan ilmu, tidak menggunakan harta. Kalau kita artikan secara qasrnya seperti ini, al-fakhru bil ilmi la bil mali, hanya ilmu yang dibanggakan, tidaklah yang dibanggakan itu adalah harta. Seperti itu. Selanjutnya, al-atfu bibal. Seperti contoh, mal masjidu wasikhun bal nadhifun. Tidaklah masjid itu kotor, akan tetapi bersih. Kalau kita artikan secara tafsirnya, yang bersih itu adalah masjid dan kondisinya tidak kotor. Seperti itu. Jadi hanya masjid yang bersih dan tidak kotor. Ini makna daripada qasr itu sendiri. Selanjutnya, mal fakhru bil mali lakin bil ilmi. Tidaklah kebanggaan itu dengan harta, lakin bil ilmi. Mal fakhru bil mali lakin bil ilmi. Tidaklah kebanggaan itu dengan menggunakan harta, akan tetapi dengan menggunakan ilmu. Kalau artikan secara tafsiriyahnya, secara umumnya, secara simpelnya, ilmulah yang patut dibanggakan, bukan kita membanggakan harta. Ini bagian daripada al-ataf bi lakin. Selanjutnya yang terakhir adalah taqdimu ma haqqahu ta'khiru. Mendahulukan sesuatu yang sebenarnya diakhirkan. Perhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Bagaimana kita mengartikan di dalam bacaan Al-Fatihah ini? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Maka seharusnya iyyaka ini menjadi maf'ul, dan posisi maf'ul terletak setelah fi'il dan fa'il. Kalau kita katakan fi'il, fa'il, baru maf'ul. Tapi ini sekarang maf'ulnya didahulukan daripada fi'il dan fa'ilnya. Maka ketika mendahulukan maf'ul daripada fi'ilnya, daripada fa'ilnya, maka dia memiliki makna qasr. Kalau kita mengartikan qasr, mengartikan dengan cara seperti ini. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Maka ini yang disebut dengan tauhid. Tauhid itu memiliki makna di dalam Al-Fatihah, di dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau di dalam Al-Fatihah dibunyikan seperti ini, na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, maka tidak memiliki makna hanya kami menyembah kepadamu, tapi ada potensi kami menyembah kepadamu dan menyembah kepada yang lain juga. Maka tidak ada qasr di sini. Kalau didahulukan maf'ul bihnya, maka memiliki makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kemudian di dalam jumlah-jumlah yang lain, al-Qur'ana aqra'u. Seharusnya aqra'ul Qur'an. Tapi kemudian maf'ul bihnya yang seharusnya ditakhir tapi ditakdim. Seharusnya ditakhir tapi ditakdim. Seharusnya aqra'ul Qur'an tapi kemudian dibaca al-Qur'an aqra'u. Maka memiliki makna di sini al-qasr. Bagaimana mengartikannya? Hanya Al-Qur'an yang aku baca. Hanya Al-Qur'an yang aku baca. Tapi kalau kita mengatakan aqra'ul Qur'ana, aku membaca Al-Quran, tapi memiliki potensi dia itu membaca selain Al-Quran. Ketika antum ditanya oleh seorang ustadz atau seorang muhafidz, madza taqra'u, apa yang engkau baca? Kalau antum menjawab dengan jawaban Al-Qur'ana aqra'u, maka memiliki makna aku hanya membaca Al-Quran. Tapi kalau antum menjawab dengan jawaban aqra'ul Qur'ana, saya membaca Al-Quran, punya potensi antum juga membaca selain daripada Al-Quran. Maka ketika antum menjawab pertanyaan daripada madza taqra'u,
aqra'ul Qur'ana, maka patut dicurigai antum membaca selain daripada Al-Qur'an. Tapi kalau antum mentaksisnya atau mengqasarnya, ketika mengqasar maka antum tidak ada lain kecuali Al-Qur'an saja yang dibaca. Inilah faedah daripada al-qasar yang diajarkan di dalam ilmu balaghah. Maka al-qasar ini banyak sekali terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka hari ini kita akan masuk pada tatbik. Jadi sekian materi al-balaghah kita belum pernah tatbik, maka pada kesempatan kali ini kita akan tatbik daripada al-qasar, daripada judul al-qasar ini. Iti misalan wahidan min kulli misalin fil umuril atiyati. Berilah satu contoh dari contoh-contoh berikut di dalam kalimat-kalimat yang akan kita bahas. Yang pertama, wa ma nuqta illa. Silakan apa yang kita terangkan antum cari seperti apa polanya. Yang kedua, innama titik. Yang ketiga, taqdimu ma haqqu ta'khir, mendahulukan yang seharusnya ditakhir, yakni seperti maf'ul bih. Maka antum cari maf'ul bih. Maf'ul bih diawalkan daripada fi'il dan fa'ilnya. Yang terakhir adalah ma dan bal. Silakan 4 contoh ini antum cari, boleh antum cari di dalam Al-Qur'an atau antum buat sendiri, tapi tidak sama seperti apa yang menjadi contoh yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan dikerjakan apa yang menjadi tugas antum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sampai di sini pembahasan kita tentang al-qasr. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي